Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Jendra Kakak Herdiana dan teman saya Eril Putra Harahap. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi Kongres Pemuda. Kongres Pemuda atau ejaan Van op Heusen atau Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta atau Batavia. Kongres Pemuda 1 Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Banyak pemikiran atau ide lain juga datang dari banyak organisasi kepemudaan yang muncul, namun memiliki satu tujuan, yaitu tercapainya cita-cita nasional. Salah satu upaya untuk mencapai mufakat adalah dengan mengadakan pertemuan besar, yang kemudian disebut Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Soemarto ditetapkan sebagai wakilnya. Sedangkan posisi sekretaris diisi oleh Jamaluddin Adinegoro dan Suharso ditunjuk sebagai bendahara. Selain itu, ada pula anggota Kongres Pemuda 1 yang terdiri dari Bahdar Johan, Jan Soulewit, Paul Pinonton, Ahmad Hamami, dan Satursi Pane dan juga Sarbani. Dan ini adalah foto dari Muhammad Tabrani atau ketua pada Kongres Pemuda 1. Hasil Kongres dari Pemuda 1. Setelah Kongres Pemuda 1 dilaksanakan dalam 3 hari, maka telah ditemukan hasil atau poin penting yang telah dibacakan dalam Kongres tersebut. Berikut adalah hasil dari Kongres Pemuda 1. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda 2 Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta yang dipimpin oleh Segundo de Jopospito dari Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan untuk menumbuhkan ide-ide politik terbuka di kalangan anak muda yang melalui berbagai acara. Kongres Pemuda 2 adalah hasil dari kegagalan Kongres Pemuda 1. Itu satu, pemberontakan KPI yang gagal. 2, munculnya gerakan-gerakan pemuda yang kooperatif dan non-kooperatif. Yang ketiga, kembalinya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda. Yang terakhir, membentuknya partai politik setelah tahun 1927. Panitia Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dan didampingi RM Joko Marsaid sebagai pemain wakil. Sementara itu, Muhaymin terpilih menjadi sekretaris dan Amir Sarifuddin terpilih menjadi bendahara. Selain itu, panitia Kongres Pemuda 2 ada Johan Muhammad Taja pembantu 1, PKC Sukana pembantu 2, dan RI Senduk pembantu 3, Johannes Limena pembantu 4, dan Rojjani Joeot pembantu 5. Pada hasil Kongres Pemuda 2, pada tanggal 28 Oktober 1928, ketua membacakan keputusan Kongres Pemuda 2 dan memperoleh persetujuan dari para peserta. Saat dibacakan keputusan Kongres tersebut disebut sebagai Ikrar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dengan demikian, Kongres Pemuda 2 menghasilkan Sumpah Pemuda yang dimulai pada tahun 1959 dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Janji ini dilihat dari kristalisasi dari semangat penegas cita-cita hari berdirinya negara Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Keputusan ini menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut juga menjadi dasar bagi setiap perhimpunan nasional
Indonesia dan terbitlah di berbagai surat kabar dan dibacakan sebelum rapat-rapat perserikatan. Terima kasih.